أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, di saat kita pergi keluar rumah untuk beraktivitas atau bekerja, maka itu artinya kita telah melakukan satu poin penting dari tawakal, yakni kita melakukan sebab yang mendatangkan rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, satu poin ini masih belum cukup dan perlu disempurnakan dengan poin yang kedua, yakni berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah melakukan dua poin ini, yakni ikhtiar dan juga berdoa, maka sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Untuk keperluan ini, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa khusus yang sebaiknya kita baca di saat kita keluar rumah, agar diri kita senantiasa mendapatkan petunjuk, penjagaan, dan juga kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya? Berikut kami sebutkan lafal doa, berikut penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang membaca doa ini, maka Allah berjanji akan mencukupkan urusannya, menunjukinya, dan menjaganya dari awal dia keluar rumah sampai ia kembali ke rumahnya. Janji Allah ini bukan main-main. Bahkan dalam keterangan hadisnya, Allah atau malaikatnya langsung akan memberi jawaban atas doa kita itu dengan 3 jawaban. Pertama, hudita, kamu telah diberi petunjuk. Kedua, kufita, kamu telah diberi kecukupan. Ketiga, wukita, kamu telah diberi penjagaan. Dan janji Allah ini benar-benar akan membuat setan putus asa, karena ia tak lagi punya kesempatan untuk menyesatkan dan menghancurkan diri kita. Setan berkata, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Selengkapnya, janji Allah ini tertuang dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi, dan kamu telah dilindungi. Dan seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang keluar dari rumahnya karena ingin bepergian atau lainnya, lalu ia membaca ketika keluarnya, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wa la quwwata illa billah, kecuali ia akan diberi rezeki kebaikan tempat keluarnya itu. Tentang doa ini, Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahfadhi menjelaskan,
Maka dikatakan kepadanya, artinya malaikat menyerunya, wahai hamba Allah, keinginan-keinginanmu telah dicukupi. At-Tibi berkata, sesungguhnya ketika seorang hamba meminta tolong kepada Allah dengan namanya yang penuh berkah, maka Allah akan menunjukinya dan mengarahkannya dalam urusan-urusan agama dan dunia. Dan ketika ia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya, maka Allah akan mencukupinya, maka dia akan menjadi penjaminnya. Selain doa ini, hendaknya menambahkan dengan membaca doa seperti yang diriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahku, beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhila au yujhala alayya. Hadits riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Tambahan, dalam setiap doa penting untuk menambahkan istighfar, tahmid, dan juga sholawat Nabi. Pertama, bacaan istighfar akan menjadikan diri kita terampuni, terlindungi, dan dekat dengan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka, sedangkan mereka senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan dia akan memberi rezeki dari jalan yang tidak terduga. Hadits riwayat Imam Ahmad. Kedua, bacaan tahmid akan menjadikan setiap aktivitas atau kerja yang kita lakukan diberkahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wattana'i alaihi." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan mengagungkannya. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka perkara itu terputus barokahnya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ketiga, bacaan sholawat Nabi akan menjadikan keinginan kita lebih mudah dan cepat terpenuhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammad." Setiap doa terhalangi hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Tabrani. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku jadikan semua sholawatku untukmu." Maka beliau menjawab, "Kalau begitu, keinginanmu akan dipenuhi dan dosamu akan dihapuskan." Hadits riwayat Tirmidzi. Cara berdoa saat kita hendak pergi keluar rumah, mulailah dengan melangkahkan kaki sebelah kanan. Lalu bacalah doanya dengan kehadiran hati dan penuh keyakinan, sambil mengangkat kedua tangan dan menengadahkan wajah ke arah langit. Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhila au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, berbuat bodoh atau dibodohi. Setelah itu, bacalah istighfar, tahmid, dan sholawat Nabi 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad.